Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris, mahasiswa dari Universitas Nusa Putra dengan NIM 2021000753. Prodi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengamus saya untuk menyelesaikan sebuah kasus yang dimana tugasnya adalah seorang pengusaha muslim yaitu Bapak Hasan mendapat tawaran besar dari perusahaan asing untuk menjadi pemasok utama. Namun setelah diteliti, ia menemukan bahwa perusahaan tersebut memproduksi produk yang tidak halal dan berpotensi merusak lingkungan. Jika Bapak Hasan menolak, dia akan kehilangan kesempatan besar untuk mengembangkan usahanya. Jika menerima, dia harus mengabaikan prinsip-prinsip halal dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan etika bisnis dalam Islam, bagaimana seharusnya Bapak Hasan menyikapi tawaran tersebut? Berikan argumen yang mendalam tentang keputusan yang sebaiknya diambil serta implikasi bagi keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosial. Itulah tugas dari dosen yang telah diberikan pada saya. Saya akan menjawabnya dalam situasi yang dihadapi oleh Bapak Hasan. Etika bisnis Islam memegang peran penting dalam memberikan panduan untuk mengambil keputusan. Prinsip-prinsip dasar dalam bisnis menurut ajaran Islam mencakup keadilan, kehalalan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan juga masyarakat. Berdasarkan hal ini, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan secara mendalam, yaitu kehalalan produk dan proses produksi. Dalam Islam, kehalalan adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam kegiatan bisnis. Makanan, produk, maupun layanan yang diperjualbelikan harus halal dan thayyib atau baik. Menjalankan bisnis yang mendukung perusahaan yang memproduksi barang tidak halal berarti secara langsung atau tidak langsung mendukung praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan dalam etika bisnis Islam. Menurut Al-Quran, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Jika Bapak Hasan menerima tawaran tersebut, ia akan mengorbankan prinsip ini yang beresiko merusak integritas spiritual dan bisnisnya. Dalam jangka panjang, reputasinya sebagai pengusaha muslim yang taat juga akan dipertaruhkan karena melanggar muslim lainnya mungkin kehilangan kepercayaan. Selanjutnya, tanggung jawab lingkungan. Etika bisnis juga mengajarkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Hal ini juga menegaskan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak melakukan kerusakan. Jika perusahaan yang memberikan tawaran tersebut terbukti terlibat dalam praktik yang merusak lingkungan, Bapak Hasan harus mempertimbangkan bahwa berpartisipasi dalam bisnis ini berarti turut berkontribusi pada kerusakan bumi. Islam memandang bumi sebagai amanah yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Jika Bapak Hasan menerima tawaran yang mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan, maka
ia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim yang melindungi uh, melindungi alam. Lalu yang ketiga, keberlanjutan usaha dan rezeki. Secara pragmatis, Bapak Hasan mungkin merasa bahwa menerima tawaran besar ini adalah jalan cepat untuk memperluas bisnisnya. Namun, namun dalam pandangan Islam, rezeki sudah ditentukan oleh Allah dan mengejar keuntungan dengan cara yang melanggar prinsip halal akan membawa keberkahan yang hilang. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas baginya. Menolak tawaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam mungkin terlihat sebagai kerugian jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, berpegang teguh pada integritas dan keyakinan akan membawa keberkahan yang lebih besar. Dengan menjaga kehalalan dan etika lingkungan, Bapak Hasan dapat membangun fondasi bisnis yang lebih kuat dan keberlanjutan, baik dari segi spiritual maupun material. Lalu yang keempat, tanggung jawab sosial. Sebagai pengusaha muslim, Bapak Hasan juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan contoh yang baik dalam dunia bisnis. Menolak berkolaborasi dengan perusahaan yang memproduksi barang tidak halal dan merusak lingkungan dapat menjadi teladan bagi pengusaha yang lain. Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini juga mencerminkan komitmen Bapak Hasan untuk memajukan nilai-nilai etika Islam dan menjaga moralitas dalam berbisnis. Implikasi keputusan jika Bapak Hasan menolak tawaran ini, ia mungkin kehilangan peluang besar secara finansial dalam jangka pendek. Namun keputusannya akan melindungi integritas moral dan spiritualnya. Reputasinya sebagai pengusaha yang berkomitmen pada prinsip halal dan lingkungan akan terjaga, sehingga menarik mitra bisnis lain yang memiliki nilai serupa. Bisnisnya akan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang karena didasarkan pada prinsip etika yang kokoh. Sebaliknya, jika ia menerima tawaran tersebut, ia berpotensi mendapat keuntungan besar dalam jangka pendek. Namun, ia beresiko kehilangan keberkahan dalam usahanya karena telah melanggar prinsip-prinsip halal. Pelanggaran tanggung jawab lingkungan juga dapat merusak reputasi perusahaan, terutama di era di mana isu keberlanjutan semakin penting bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulannya adalah dalam kasus ini Bapak Hasan sebaiknya menolak tawaran tersebut meskipun peluang bisnis yang ditawarkan terlihat lebih menguntungkan. Prinsip halal dan keberlanjutan lingkungan adalah nilai yang tidak boleh dikompromikan. Keputusan ini tidak hanya mempertahankan integritas spiritualnya, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dalam jangka panjang akan membawa manfaat bagi bisnis dan masyarakat. Sekian penyelesaian dari kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.